Sekali lagi kita sambut dulu hambanya, Pendeta Robson Samosir. Puji Tuhan. Kita bahas tuntas, why Trinity, kenapa Tritunggal. Nah, saya ulang lagi, jadi Pak Robson kira-kira kenapa sih mesti Tritunggal? Kenapa mesti Trinity ini? Coba diberi tanggapan dulu. Urgensinya apa sih sebenarnya? Kenapa begitu mendesak sampai memilihkan tema ini? Why Trinity? Nah. Ya, ini sesuatu yang sangat menarik sekali ya. Dan harapannya sesi atau diskusi ini benar-benar memberkati setiap kita, mengedukasi setiap kita, membuat kita boleh semakin memahami apa yang kita imani. Kalau secara sederhana, di awal saya tekankan terkait dengan why Trinity and not the others. Kenapa Tritunggal dan bukan yang lainnya? Karena konsep Tritunggal ini yang paling konsisten dengan data-data Alkitab. Paling konsisten? Konsisten dengan data-data Alkitab. Pertama-tama kita harus dengan jujur melihat sejarah. Selain konsisten dengan data-data Alkitab, doktrin Tritunggal juga konsisten diyakini dari sejak awal kekristenan sampai hari ini. Awal kekristenan boleh coba dijelaskan dari sejak kapan? Ya, jadi ajaran ini tentu yang pertama tadi berasal daripada Alkitab. Ini bukan karangan atau rumusan manusia. Ini adalah hasil dari melihat data-data Alkitab. Apa yang disaksikan oleh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ini ada disaksikan oleh Alkitab. Kalau saya boleh menggunakan analogi tanaman, jadi Tritunggal ini sudah ada benihnya dalam perjanjian lama, tapi tumbuh mekar dalam perjanjian baru. Jadi dengan terang benderang kita bisa melihat Tritunggal itu melalui perjanjian baru, secara khusus melalui inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi maksudnya melalui inkarnasi Yesus yang datang dari surga ke bumi, ini membuat Tritunggal jadi tambah terang. Tambah terang. Jadi Tritunggal itu bukan ujuk-ujuk ada di perjanjian baru. Allah itu Tritunggal dari kekal sampai kekal. Jadi seperti Roh Kudus, ada yang memandang bahwa seakan-akan Roh Kudus itu baru ada pada waktu Pentakosta. Nah, ini kurang tepat, bahkan tidak tepat. Karena Allah itu dari kekal sampai kekal adalah Tritunggal. Dan tidak pernah Allah itu tidak Tritunggal. Nah, kembali lagi terkait dengan tadi. Para rasul. Dari para rasul lalu turun ke siapa? Bapak-bapak rasuli. Misalnya Ignatius, Clement. Itu abad keberapa ya? Abad ini pertama masih? Ya, abad pertama kedua. Nah, lalu ada Polikarpus. Nah, ini menarik ini. Yohanes itu murid Tuhan Yesus. Lalu turun ke Polikarpus. Lalu Polikarpus itu turun ke Irenaeus. Irenaeus inilah tokoh yang mencetuskan istilah Kejadian 3 ayat 15, proto-evangelium. Ayat penginjil yang pertama sekali, di mana ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular. Nah, itu adalah sebuah istilah yang dicetuskan oleh Irenaeus yang merupakan murid dari Polikarpus, dan Polikarpus merupakan murid dari Yohanes. Jadi kalau mau Yohanes Rasul ya? Rasul. Jadi kalau mau ditanya seberapa kuat keyakinan kita terkait dengan Tritunggal, sangat kuat. Karena ini turun-temurun diajarkan dari Rasul, lalu murid Rasul, dari murid Rasul itu turun ke bapak-bapak gereja. Jadi kalau bicara tentang kuat sekali. Rasul, bapak-bapak rasuli, bapak gereja, dan terus sampai sekarang ini. Oke, berarti urgensinya begitu mendesaknya kita harus paham tentang Tritunggal ini. Mengapa? Karena memang konsisten dalam Alkitab ya, dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan dari Rasul tadi Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus juga punya murid namanya siapa tadi? Irenaeus. Lalu diteruskan kepada bapak-bapak gereja. Jadi mereka ini generasi terdekat kepada Rasul yang mengajarkan Tritunggal tadi itu ya. Di dalamnya mereka tuliskan. Jadi sangat konsisten dan tentu lebih bisa dipercaya ya. Karena mereka lebih dekat ya. Dan ajaran mereka itu sama. Saya ambil contoh. Keyakinan terkait dengan Yesus itu adalah Allah. Dari kekal sampai kekal. Jadi kenapa kita percaya sekarang ini
bahwa Yesus itu adalah Allah dari kekal sampai kekal. Bukan diangkat jadi Allah. Apalagi dia baru jadi Allah ketika dia taat dengan sempurna kepada Bapa. Itu tidak sesuai dengan keyakinan para rasul, bapak-bapak rasuli dan bapak-bapak gereja. Bukan hanya tidak sesuai dengan bapak-bapak gereja, tapi juga bapak-bapak rasuli dan kesaksian para rasul dalam Alkitab. Jadi betapa kuat konsistensi dari ajaran Tritunggal, ajaran Kristologi itu terwariskan bagi setiap kita sampai hari ini. Jadi ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk atau sesuatu yang diciptakan oleh manusia, seperti ada tuduhan yang mengatakan bahwa ketuhanan Yesus, ketritunggalan Allah diciptakan oleh bapak-bapak gereja dalam konsili Nisea tahun 325 atau abad keempat. Ini jelas keliru. Ini adalah orang-orang yang, maaf kalau saya menggunakan kata ini, adalah orang-orang yang buta terhadap sejarah. Pertama-tama terkait dengan keilahian Yesus. Konsili Nisea itu diadakan bukan dalam rangka untuk menciptakan status Yesus yang dari manusia jadi Allah. Bukan. Tetapi untuk mengencounter satu tokoh yang telah menyimpang ajarannya. Jadi gereja dari sejak awal sudah meyakini Yesus itu adalah Allah. Dia setara dengan Bapa. Lalu ujuk-ujuk tiba muncullah satu orang tokoh yang bernama Arius. Dengan gerakannya Arianisme yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak Allah seperti Bapa dan dia tidak setara dengan Bapa. Nah, jadi bapak-bapak gereja itu bukan diadakan dalam rangka untuk menciptakan status ketuhanan Yesus, tapi untuk mengencounter satu tokoh yang telah hadir menolak keilahian Tuhan Yesus. Begitu juga dengan ketritunggalan Allah. Nah, itu kan abad keempat Konsili Nisea. Pertanyaannya, apakah benar ketritunggalan Allah itu tercipta pada abad keempat? Tentu tidak, dari abad kedua. Tertullianus, dialah pencetus istilah Tritunggal dan terkenal dengan bahasa Latinnya una substantia, tres personae. Apa artinya? Sekali di udara tetap di udara. Gitu. Satu substansi, tiga pribadi. Tapi tunggu dulu sebelum ke situ, sebelum ke situ. Udah terlalu melebar deh. Saya mau balik lagi kepada pertanyaan. Iya. Pertanyaan tuh urgensinya itu loh. Yang pertama tadi bahwa betapa konsistennya sebenarnya dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ya kita nggak boleh buta dengan sejarah. Sejarah mencatat tadi menarik ya, menarik yang 3 urutan tadi itu ya. 3 urutan tadi itu dan itu sampai sekarang kan tokoh reformator dan sebagainya. Dan mereka terus mempertahankan dalam 2000 tahun ini. Nah, tapi urgensinya apakah cuma itu? Kan gini ya, kita ini manusia ini yang paling penting kan keselamatan kita. Mau kita tahu kayak, mau Tritunggal kayak misalnya, emang apa sih? Yang paling mendesak ya? Apa namanya, relasinya atau korelasinya antara Tritunggal ini dengan keselamatan kita. Kenapa sampai why Trinity? Berarti yang paling penting dalam kita ini apa sebenarnya? Kan keselamatan jiwa. Nah apa hubungannya nih Trinitas ini sampai begitu urgensinya dengan keselamatan? Ada nggak hubungannya? Bagaimana kira-kira menjelaskannya? Ya. Sebelum ke situ saya mau tekankan dulu sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita pegang sebagai prinsip. Kalau bicara tentang konsep Allah yang benar, siapa yang lebih kita percayai informasinya, ajarannya? Tokoh di abad 21 ini atau orang-orang atau bapak-bapak gereja yang dekat dengan sumber asli, sumber awal. Misalnya para murid, mereka adalah orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Mereka menyaksikan Yesus saat melakukan mujizat. Mereka bersama dengan Tuhan Yesus makan dan minum dan sebagainya macamnya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menyaksikan Yesus disalibkan. Ya, mereka adalah orang-orang yang menyaksikan bagaimana Yesus diadili secara tidak adil dalam peradilan sesat. Dan mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus, keilahian Yesus, kesetaraan Yesus dengan Bapa, siapa yang lebih kita percayai? Mereka yang adalah para murid yang bersama dengan Tuhan Yesus atau bapak-bapak gereja yang dekat dengan sumber awal atau tokoh di abad 21 ini? Itu sangat jelas jawabannya. Gak perlu dipertentangkan, gak perlu lagi diperdebatkan. Yaitu mereka yang dekat dengan sumber awal. Itu yang mau saya tekankan sebelum menjawab pertanyaan ini. Nah, masuk ke pertanyaan ini. Terkait dengan yang paling krusial yang harus kita ingat ketika kita membahas tentang Allah, secara khusus tentang Allah Tritunggal.
keselamatan kita tidak mungkin terrealisasi tanpa Allah Tritunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mungkin bisa memahami keselamatan dengan benar tanpa Allah Tritunggal. Bisa dijelaskan? Nah, begini, kalau kita merujuk kepada beberapa ayat dalam Alkitab, termasuk 1 Petrus 1, ya 1 Petrus 1. Langsung kita bacakan. 1 Petrus 1 ayat 2 ya. Ya, coba saya bacakan supaya jelas landasannya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya. Jadi kita dapat menyimpulkan bagaimana Allah Tritunggal itu selalu terlibat dalam semua karya ilahi. Mereka melakukan semuanya itu bersama-sama. Tidak ada karya yang tidak dilakukan secara bersama-sama. Termasuk dalam hal karya keselamatan. Penciptaan ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Pemeliharaan alam semesta ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan keselamatan itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, kalau kita merujuk kepada, tadi sudah satu teks, kepada Injil Yohanes misalnya, untuk memahami bahwa karya keselamatan tidak mungkin terrealisasi tanpa Allah Tritunggal. Dan hanya dengan kacamata Tritunggal kita bisa memahami Alkitab itu dengan baik, dengan benar. Nah, nanti saya akan jelaskan dengan panjang lebar terkait dengan ini. Hanya dengan kacamata Tritunggal kita bisa memahami Alkitab dengan baik, dengan benar. Contoh bagi orang-orang yang tidak setuju dengan doktrin Tritunggal. Kalau orang tidak setuju dengan doktrin Tritunggal, misalnya kita melihat Injil Yohanes. Kalau orang tidak setuju dengan doktrin Tritunggal, mereka akan sukar memahami Injil Yohanes. Karena Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Jelas ada 3 pribadi. Jelas. Jadi orang yang menolak doktrin Tritunggal, dia harus menolak Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes adalah Injil Tritunggal, Injil Trinitarian. Misalnya Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Dikatakan demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke, ini jelas sekali. Jadi kita bisa melihat bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus disaksikan oleh Yohanes. Ini ketiga pribadi yang berbeda-beda. Tetapi ketiga pribadi yang berbeda-beda ini tidak pernah dikatakan oleh Yohanes sebagai 3 Allah. Itu namanya triteisme. Nah, Yohanes juga adalah orang yang konsisten dalam mempertahankan monoteisme Allah. Allah itu Esa. Contoh Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita. Satu di situ dalam pengertian apa? Kalau saya dalam pengertian hakikat keilahian. Dalam hermeneutika, langkah-langkah menafsir Alkitab, ada istilah begini. Jangan lepaskan teks dari konteks. Jangan lepaskan teks dari konteks. Itu prinsip yang sangat dasariah dalam kita menafsir Alkitab. Dan lihat konteks dekat, lihat konteks jauh. Nah, saya akan pertanggungjawabkan bahwa tafsiran saya ini paling dekat dengan Alkitab. Saya tidak mau mengatakan saya paling benar dari semuanya. Saya menghindari kalimat itu. Tapi kenapa sampai itu pengaruh apa ya? Kayaknya Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Dan habis dari pembahasan kita pun harapan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan hanya mendengarkan kita saja. Karena tolok ukur dari kebenaran itu, ya kita harus melihat berbagai macam informasi dari sebanyak mungkin orang. Ya, jadi jangan hanya sekedar mendengarkan satu orang saja atau satu gereja saja. Harus dari banyak orang. Karena kita juga bisa salah, kita hanya manusia ya yang bisa salah. Tapi dalam hal ini kayaknya agak susah untuk salah. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan itu dalam pengertian hakikat keilahian? Aku dan Bapa adalah satu. Itu kan ayat 30. Nah, ayat 31 sampai 33 itu kan ada reaksi dari orang-orang Yahudi karena pernyataan Tuhan Yesus. Mereka menjadi marah. Karena apa? Kamu sekalipun manusia,
menyamakan diri kamu dengan Allah. Jadi jelas bagi orang Yahudi, mereka menangkap dengan jelas ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, maksudnya apa? Dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Itu yang membuat mereka menjadi marah. Kalau bukan dalam pengertian itu, kenapa mereka jadi marah? Jadi ini bukan hanya dalam pengertian satu tujuan, satu visi. Kalau hanya dalam pengertian satu tujuan, nggak mungkin atau nggak perlu mereka marah. Apalagi satu penggembalaan, itu konteks sebelumnya, ayat 1 sampai 21. Itu penggembalaan, aku gembala yang baik. Itu dalam pengertian yang lain lagi. Tapi kalau berbicara tentang ayat 30, satu di situ, nggak mungkin tidak dalam pengertian hakikat keilahian. Karena apa? Jelas dari reaksi orang Yahudi bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, jadi kalau kita melihat dengan fair data-data Alkitab, jangan hanya cuma satu ayat saja, tapi melihat keseluruhan teks yang ada. Itu ada yang disebut dengan istilah, ini termasuk hermeneutika, ada tota scriptura, ada sola scriptura, ada tota scriptura. Jadi bagaimana kita melihat Alkitab itu secara utuh, secara menyeluruh, secara holistik, gak sepotong-sepotong. Ya kan? Susah kalau orang melihat Alkitab sepotong-sepotong, apalagi kalau sudah punya premis. Lalu dia mencari dukungan dari Alkitab ketika melihat satu ayat, nah tuh kan Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus lapar, tuh Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus dicobai. Jadi dia hanya mencari ayat-ayat yang mendukung premisnya. Yang begini susah. Tidak begitu Ferguson dalam menafsir Alkitab. Nah, sekarang kita nanti berhadapan dengan apa? Yesus mengampuni dosa. Markus 2 ayat 6 ayat 7 sampai 10. Yesus berkata, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nanti kita berbenturan dengan ayat apa? Matius 12 ayat 6. Yesus berkata, aku lebih besar daripada bait Allah. Siapa yang lebih besar selain Yahweh ketika dikompar dengan bait Allah? Yahweh lebih besar. Nah, kalau Yesus berkata, aku lebih besar daripada bait Allah, berarti Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai apa? Yahweh, sebagai Allah. Lalu, saya potong dulu ya. Ini udah membuktikan keilahian Yesus nih. Iya. Jadi saya nggak mau terlalu lebar dulu ya. Ya. Itu biar jurus-jurus belakang dulu. Nah, saya masih mau ke yang fondasi tadi itu ya. Kan judul kita ini Why Trinity? Mengapa Tritunggal kan? Tadi yang udah saya katakan bahwa yang paling penting tuh terkait dengan kita, bahkan keselamatan ya. Jadi kalau sampai dipilihkan mengapa Tritunggal, apakah ini terkait dengan keselamatan kita? Tadi udah dijawab dengan dengan cepat gitu atau dengan garis-garis besar saja bahwa Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus selalu bekerja sama dalam segala hal, dalam penciptaan, dalam sebagainya, ya kan, termasuk dalam keselamatan. Nah tadi di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama yang kedua itu coba didalamin lagi, di dalam lagi supaya lebih clear lagi. Karena yang paling penting itu keselamatan jiwa kita. Ya. Kalau Allah Tritunggal tidak terkait dengan keselamatan, nah mungkin kita diskusi ulang lagi kan gitu. Why Trinity? Berarti sangat urgent, sangat mendesak. Gitu. Ya. Nah, mungkinkah karya keselamatan terrealisasi tanpa Allah Tritunggal? Jawabannya langsung saja, tidak mungkin. Karena begini, kalau terkait dengan perencana itu pasti Bapa. Eksekutor itu Yesus. Karena yang berinkarnasi itu bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Jelas kalau kita merujuk kepada Alkitab, yang berinkarnasi itu adalah Yesus. Logos, Yohanes 1 ayat 1. Itu clear. Lalu setelah Yesus selesai dengan karya keselamatan ketika dia bangkit dari kematian, lalu ada peristiwa kenaikan. Lalu dikatakan oleh Yesus, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi aku akan mengirim penolong yang lain, Parakletos, yaitu siapa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus menurut Yohanes 16, dialah yang menginsyafkan kita akan dosa. Dialah akan menuntun kita pada seluruh kebenaran dan yang lain-lainnya. Yang mana semuanya ini adalah karya ilahi. Dan otomatis juga kita menyimpulkan Roh Kudus itu adalah Allah itu juga. Karena nggak mungkin yang bukan Allah melakukan pekerjaan Allah. Karya ilahi itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Nah, menginsyafkan kita akan dosa, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, melahirbarukan kita. Itu pekerjaan siapa kalau bukan Allah? Nah, itu very clear menurut saya. Jadi
kalau kita merujuk kepada 1 Petrus 1 tadi, udah ya, kita nggak tergoyahkan sedikit pun terkait dengan iman kita bahwa Allah yang paling mendekati Alkitab adalah Allah Tritunggal. Yang mengerjakan keselamatan itu. Yang mengerjakan keselamatan itu. Yang selalu bersama-sama, tapi sepertinya dari penjelasan Pak Rakun tadi, dia selalu punya spesifikasi ya. Cocok nggak bahasa spesifikasi ini? Dia kan sama-sama, tapi yang menuntun kebenaran Roh Kudus. Kenapa bukan Yesus? Ya, nah berarti masing-masing ini ada apa ya, penekanan-penekanannya ya? Ya. Bidangnya masing-masing. Apa nih bahasanya coba? Iya. Jadi begini. Ketiga pribadi ini bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Itu istilah yang dicetuskan oleh Bapak-Bapak gereja tapi sesuai dengan kebenaran Alkitab. Jadi bukan sesuatu yang diada-adakan. Tetapi very clear semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sama, saya agak menyimpang sedikit Pak Gembala. Sama seperti istilah Tritunggal. Pertanyaan saya, ada nggak dalam Alkitab? Itu baru mau saya tanyakan nanti. Oh, itu tidak ada dalam Alkitab. Mau cepat aja dia. Langsung lompat ya. Tidak ada dalam Alkitab bukan berarti tidak Alkitabiah. Karena ukuran dari Alkitabiah atau tidaknya itu bukan ada atau tidaknya istilahnya, konsepnya. Tidak ada istilahnya tapi ada konsepnya. Kayak misalnya kita melakukan yang namanya sakramen. Nikah kudus salah satunya. Ada nggak? Pertanyaannya, ada nggak istilah sakramen dalam Alkitab? Tidak ada, tapi kita melakukannya. Dan itu diperintahkan oleh Alkitab, ada konsepnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kembali lagi terkait dengan tadi, istilah yang dirumuskan oleh Bapak-Bapak gereja itu ada dalam Alkitab konsepnya. Terkait dengan tadi, apa tadi istilahnya? Yang saya bilang, kok bisa jadi lupa ya? Apa? Bukan. Bahasa Latin? Bukan yang tadi yang terakhir, kok jadi lupa ya? Nah, jadi istilah tadi terakhir yang Bapak-Bapak gereja. Oh ya, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena mereka itu terikat dalam satu kesatuan yang sempurna. Dalam hal hakikat, dalam hal esensi, dalam hal karya, dalam hal kesatuan, dalam keharmonisan, dalam sifat-sifat, dalam atribut. Mereka terikat dengan sempurna. Ketiga pribadi ini. Jadi bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, menurut tokoh-tokoh tertentu, para teolog tertentu, Bapak Ibu bisa setuju, bisa nggak setuju. Tetapi ini bisa diterima juga lah. Maksudnya bisa dipertimbangkan. Jadi diidentikan Bapak itu sebagai pencipta. Lalu Yesus sebagai penyelamat. Lalu Roh Kudus sebagai penolong. Jadi ada teolog yang mengelompokkan ya spesifikasi dari ketiga pribadi ini. Untuk kita memahami perbedaan dari ketiga pribadi ini, dibuatlah pengelompokan Bapa sebagai pencipta, Anak sebagai penyelamat, Roh Kudus sebagai penolong. Tapi ketiga karya itu dikerjakan kok bersama-sama. Bersama-sama dan sempurna adanya oleh ketiga pribadi itu. Kurang lebih seperti itu Pak Gembala. Ya, berarti ini dia urgensinya. Jadi sangat urgen, makanya sampai memilihkan why Trinity kan gitu. Ya. Jadi terkait dengan keselamatan. Kalau dia tidak terkait dengan keselamatan, ya sudah ya. Ya. Tapi karena begitu clear penjelasannya, apalagi di 1 Petrus 1 ayat 2 tadi. Nah, saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya, tadi sebenarnya udah sempat disinggung ya soal istilah tadi itu. Tapi nggak apa-apa, coba saya singgung sedikit lagi. Istilah Trinitas ini kan atau Tritunggal nggak ada dalam Alkitab. Tadi sudah dijelaskan. Tidak ada dalam Alkitab bukan berarti dia tidak Alkitabiah. Ya bicara monoteisme juga, monoteis juga nggak ada dalam Alkitab kan. Ya. Tapi orang mengklaim, oh kami monoteis. Alkitab pun nggak ada juga kan sebenarnya kan. Nah pertanyaan saya kalau gitu saya loncat saja. Sebenarnya latar belakang munculnya istilah ini dari mana? Kalau di Alkitab nggak ada. Lalu bagaimana sejarah munculnya istilah Tritunggal ini sampai kita pegang sampai sekarang? Ya, memang nggak bisa dipungkiri ada yang namanya perkembangan. Ya, perkembangan konsep dari Tritunggal itu sampai bentuk yang seperti yang kita yakini sekarang ini, bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu pribadi yang berbeda-beda tapi setara dalam hal hakikatnya. Ya, tiga dalam pribadi. Ya, pencetusnya tuh siapa? Esa dalam hakikatnya. Nah, pencetus pertamanya adalah Tertullianus, itu di abad kedua.
Tertullianus. Yang tadi dengan istilah una substantia tres personae. Ini murid Irenaeus enggak? Bukan? Oh bukan. Bukan. Ya, saya mencoba karena tadi kan dari Yohanes sang rasul punya murid Polikarpus punya murid Irenaeus. Saya pikir abad kedua. Bukan. Mereka sejaman. Sejaman. Mereka sejaman sama Irenaeus, mereka sejaman. Sejaman ya. Oke. Nah, yang dari abad kedua itu sebenarnya ada banyak. Misalnya Origenes itu abad kedua, Justin Martyr. Tapi mereka tidak mengungkapkan istilah ini ya. Ya, yang mencetuskan istilahnya itu ya si Tertullianus. Tapi tokoh-tokoh yang sudah berbicara tentang Tritunggal itu ada banyak. Tetapi yang kita akui, yang kita setujui apa yang sudah digarap oleh Bapak-Bapak Gereja dimulai dari Konsili Nisea abad keempat tahun 325. Jadi di konsili itulah disahkan atau diteguhkan yang namanya istilah Tritunggal ini. Ya. Inilah yang menjadi persoalan-persoalan yang terjadi ya. Jadi seolah-olah Tritunggal ini buatan manusia di konsili Nisea. Ya. Oke. Jadi di konsili sebenarnya begini, kalau terkait dengan Konsili Nisea secara khusus pembahasan itu terkait dengan Yesus Kristus. Tapi itu juga menjadi sebuah pengantar terkait dengan kebenaran Allah Tritunggal yang kita yakini seperti sekarang ini. Bahwa Yesus itu adalah Allah sama seperti Bapa. Dia sehakikat dan setara dengan Bapa. Jadi sudah ada indikasi-indikasi terkait dengan ketritunggalan Allah yang esa itu, yang setara itu. Jadi kalau saya tambahkan lagi, bukan di Konsili Nisea itu berarti Yesus diangkat jadi Tuhan. Ya. Bukan di situ toh? Ya. Itu kan ini banyak tuduhan situ. Ya. Ya itu kan udah jelas-jelas menyimpang dari sejarah konsili. Nah, jadi kalau ada orang yang tiba ujuk-ujuk mengklaim bahwa orang Kristen itu mengangkat ketuhanan Yesus itu dimulai dari abad keempat, itu orang yang buta sejarah. Karena apa? Sekali lagi, yang dihadapi oleh Bapak Gereja dalam konsili, ya Athanasius dan kawan-kawan, itu adalah seorang tokoh yang bernama Arius. Dia adalah seorang yang meyakini bahwa yang benar-benar Allah, yang Allah sepenuhnya itu hanya Bapa. Iya. Tapi memang itu si Arius kalau ada hari ini kita tanya juga sih. Pertanyaannya itu ya, kalau Yesus bukan Allah, bagaimana dia bisa berani berkata, kalau engkau percaya padaku, aku akan memberikan kau hidup kekal, kan gitu. Ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kau percaya, aku beri kamu hidup kekal. Kalau Yesus itu tidak kekal, dia bukan Allah, bagaimana bisa memberikan yang kekal? Bagaimana yang tidak kekal bisa kasih kekal ya? Sebenarnya kan agak lucu juga ya. Tapi kalau terkait dengan Konsili Nisea itu yang ada dalam perdebatan juga, atau itu menjadi satu kayak batu sandungan ya. Jadi seolah-olah kita jangan balik ke konsili dong, kan gitu selalu ya. Jadi seolah-olah kalau kita mengatakan kita balik ke konsili, jadi tokoh-tokoh saat itu kayak nggak buka Alkitab rasanya gitu. Kayak bukan apa? Kayak tidak buka Alkitab gitu. Kan mereka waktu merumuskan itu, kan mereka juga belajar dari Alkitab. Ya. Jadi ketika kita balik ke konsili misalnya, bukan berarti kita itu tidak kembali ke Alkitab kan sebenarnya kan. Ya. Karena tokoh-tokoh itu sampai memunculkan pengakuan iman Nisea itu, kan mereka juga menggali Alkitab. Ya. Betul nggak kira-kira? Yang pertama, ini bahasa vulgarnya Bapak Ibu ya. Bapak-bapak gereja itu bukan orang bodoh. Itu dulu. Mereka itu orang-orang yang ahli dalam berteologi dan ahli dalam hal filsafat dan menguasai banyak bahasa. Bukan hanya satu bahasa. Kayak saya lah, lebih dari satu bahasa. Bahasa Indonesia sama bahasa Batak minimal. Ya ada baru. Jadi, nah mereka itu minimal menguasai bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Yang notabene itu adalah bahasa asli Alkitab. Yunani untuk perjanjian baru, Ibrani untuk perjanjian lama. Dan sebagian kitab itu ada yang ditulis teksnya teks tertentu itu dalam bahasa Aramaik. Dan ada juga bahasa Latin. Nah nanti spesifikasinya oleh gereja barat itu banyak menggunakan bahasa Latin dalam hal merumuskan teologi tertentu. Jadi mereka itu bukan orang bodoh, itu yang pertama. Mereka orang pintar, mereka orang-orang yang punya kompetensi yang luar biasa. Yang kedua, mereka adalah orang yang dekat dengan sumber asli. Ini abad keempat. Kekristenan lahir di abad pertama. Lalu dari abad ke pertama turun ke siapa tadi yang saya bilang? Para rasul, bapak-bapak rasul di abad kedua. Dan apa yang diajarkan oleh para rasul kepada bapak rasuli diajarkan kepada murid mereka.
Makanya saya tanya langsung vulgar tadi. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Allah di abad 21, diangkat jadi Allah. Sementara itu bertentangan dengan bapak-bapak rasuli, dengan rasuli. Siapa yang kita pilih? Siapa yang kita pilih? Bapak-bapak rasuli. Bapak rasul itu no debate. Nah, kalau sedikit saya tanyakan begini. Dari mana data-data itu bisa dapat? Bisakah kita percaya informasi yang dari abad 1, 2, 3, 4 tadi yang ada catatan sampai sekarang? Catatan-catatan itu bisa dipercaya kah? Seperti apa itu bisa diteruskan sampai kepada kita? Udah 1000, hampir 2000 tahun. Ya. Dari mana itu kita bisa mempertahankan? Apakah ketika dari Bapak Gereja diteruskan sama siapa lagi nih sampai sekarang sehingga data itu bisa kita percaya? Dan memang bahwa apa yang dikatakan Bapak Gereja itu benar gitu. Memang mereka lebih dekat. Tapi kan menyampaikan sampai hari ini itu kan beberapa tahun itu. Jangan-jangan udah dipalsukan tuh data-datanya. Jangan-jangan itu bukan pendapat asli dari Bapak Gereja lagi itu gitu. Seperti apa itu bisa menegaskannya, meneguhkannya? Ya, yang pertama ini diyakini oleh gereja seluruh dunia. Itu dulu. Gereja seluruh dunia dan ini sudah diwariskan bertahun-tahun, ratusan bahkan ribuan tahun. Kekristenan sudah berusia 2000 tahun. Sampai hari ini. Itu salah satu yang membuat kita yakin bahwa apa yang kita yakini hari ini, apa yang diajarkan hari ini, sesuatu yang diyakini oleh kekristenan awal-awal. Jadi diyakini oleh kekristenan seluruh dunia. Baik itu Ortodoks, baik itu Katolik, baik itu Baptis, Protestan, ya, Reform dan sebagainya macamnya. Itu semuanya kesaksiannya sama. Terkait dengan pengakuan iman rasuli. Lalu setiap konsili itu konsisten dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi apa yang ada di konsili Nisea itu ada dalam konsili Efesus, Konstantinopel dan yang lain sebagainya. Jadi itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu yang membuat kita berkeyakinan bahwa tidak berubah. Diteruskan sampai ke reformasi. Reformasi. Sampai sekarang ini. Jadi itu data-data itu bisa dipercaya semua, tuh, diturunkan sampai hari ini. Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Karena dari sejak awal ditelusuri, data-data awalnya itu sama seperti sekarang ini. Gitu. Iya, karena kan bisa aja nanti orang menuduh, itu kan dari abad keempat. Sekarang udah abad ke-21, 17 abad yang lalu itu bisa aja udah dipalsukan kali. Ya. Jadi ternyata dari setiap konsili itu terus diteruskan dan semuanya sama ya sampai hari ini. Satu sama lainnya itu saling menguatkan, saling meneguhkan dan tidak ada yang bertentangan. Iya, oke. Sebagai contoh nih, Pak Gembala, misalnya terkait dengan ketuhanan Yesus itu dibicarakan secara ketat dalam konsili Nisea. Tapi tidak semuanya terpecahkan. Nanti baru terpecahkan dengan jauh lebih komprehensif dalam konsili Kalsedon. Dalam konsili Kalsedon lahir satu pemikiran yang alkitabiah tentunya. Satu pribadi dengan dua natur, yang insani dan yang ilahi. Dan ini sangat alkitabiah. Nah, ini saya jelaskan lah ini secara sederhana. Karena udah ada yang mulai melotot begini. Nah, ini saya jelaskan secara sederhana. Saya jelaskan secara sederhana bahwa Yesus itu tidak mungkin hanya sekedar manusia biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tidak mungkin hanya sekedar Allah saja. Ketika dia berinkarnasi, jauh lebih logis untuk kita menyimpulkan bahwa dia memang satu pribadi dengan dua natur sesuai dengan apa yang disaksikan oleh konsili Kalsedon. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena satu sisi Alkitab menjelaskan tentang karakteristik kemanusiaannya. Misalnya dia bisa lapar. Yesus bisa lapar enggak? Yesus bisa nangis enggak? Yesus bisa dicobai? Yesus bisa mati? Itu bukti kemanusiaannya. Tapi di saat yang bersamaan dalam konteks kemanusiaannya terbukti juga keilahiannya. Yesus dikatakan mengampuni dosa. Dia mengatakan kekal. Keberadaannya sudah dari sejak dulu kala. Dan lain sebagainya macamnya. Itu bukti-bukti keilahiannya. Jadi kedua karakteristik dari dua natur itu dijelaskan oleh Alkitab secara bersama-sama.
Jadi yang paling konsisten dengan Alkitab adalah apa yang dirumuskan dalam konsili Kalsedon. Yesus itu satu pribadi dengan dua natur dan sesuai dengan konsili Nisea. Ini yang saya bilang tadi, satu sama lain saling menguatkan. Itu yang membuat kita berpegang teguh terhadap data-data itu. Iya. Meskipun sudah kuno sekali. Ya. Oke, coba sekarang mungkin Bang Raposon bisa lebih menegaskan lagi atau mendeskripsikan Tritunggal ini sendiri. Soalnya ini kan yang membuat orang mungkin nyerah. Aduh, ribet amat, aduh, rumit amat, atau nggak masuk akal. Gimana sih 3-1-1-3? Nah, coba dideskripsikan seperti apa itu? Begini, Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Jadi Alkitab itu menekankan keesaan dan kejamakan pribadi. Keesaan dan kejamakan pribadi Allah. Jangan hanya menekankan satu sisi. Nanti kita terjebak pada ajaran yang dianggap bidat atau sesat. Misalnya, kalau kita hanya berfokus kepada keesaannya, nanti kita terjebak pada apa? Sabellianisme, modalisme, Jesus only, oneness Pentakostal. Pernah dengar istilah-istilah itu? Pernah? Nah, nama-nama itu berbeda-beda tapi pahamnya sama. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu dianggap pribadi yang sama, tapi menyatakan diri dalam manifestasi atau bentuk yang berbeda-beda. Bapak Ibu pernah nggak mendengar orang menjelaskan Tritunggal dengan analogi? Pak Anton misalnya, di rumah sebagai kepala rumah tangga, di masyarakat sebagai ketua RT, lalu di STT sebagai ketua STT. Pernah nggak orang menjelaskan Tritunggal seperti itu Bapak Ibu dengar? Pernah? Itu bukan ajaran Tritunggal Alkitabiah, itu Sabellianisme. Itu satu pribadi, Pak Anton, tapi 3 fungsi, 3 jabatan. Nah Tritunggal itu, Bapa, Putra, Roh Kudus itu pribadi yang berbeda-beda. Oke, langsung aja contohnya. Apa alasan yang paling kuat untuk kita meyakini bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda-beda? Misalnya begini, waktu Yesus dibaptis, jadi dalam waktu yang bersamaan, di tempat yang sama ada 3 pribadi yang muncul secara bersama-sama. Ada Bapa yang ngomong, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu ada Roh Kudus yang turun dalam bentuk, iya burung Garuda betul. Burung apa? Oh merpati, sorry. Merpati. Lalu ada Yesus yang dibaptis. Jadi akan sukar kita memahami peristiwa ini seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau tidak dengan menggunakan kacamata Tritunggal. Misalnya, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, kalau Bapa dan Yesus itu pribadi yang sama, masa dia berdoa sama dirinya sendiri? Bapa, sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kan lucu. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang komunikasinya paling buruk sedunia. Pak. Kalau kita nggak memahami Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda-beda. Tambah lagi waktu Yesus disalibkan. Kalau Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama, kan lucu waktu dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, God, why have you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Bapa itulah Yesus, masa dia merasa ditinggalkan oleh dirinya sendiri? Lucu banget. Jadi nggak mungkin. Jadi Bapa dan Yesus itu adalah 2 pribadi yang berbeda, nggak mungkin sama. Jadi jangan kita terlalu menekankan keesaannya, kesatuannya, lalu mengesampingkan kejamakannya. Tapi di satu sisi juga kita jangan terlalu menekankan kejamakannya. Nanti kita terjebak pada apa? Politeisme, triteisme, banyak Allah. Sementara Alkitab nggak pernah mengatakan demikian. Allah Esa. Allah itu Esa. Tapi Allah yang Esa itu ada 3 pribadinya. Nah ini nanti akan kita bongkar semuanya. Ada ayat-ayatnya. Tapi enggak dalam satu kali pertemuan. Bukan hanya Bapak Ibu yang mabuk nanti, kami pun mabuk. Enggak malam ini. Enggak malam ini, di malam-malam selanjutnya. Ya. Nah, jadi nanti kita terjebak pada apa? Politeisme. Ya, seperti ada tuduhan yang mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah banyak Allah. Nah, kita tentu enggak setuju. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kita berpikir bahwa rasional sekali Allah Tritunggal ini? Bukankah kalau kita bawa karena filsafat, secara filosofis bertentangan. Allah kita berapa? 1. Tapi Bapa Allah enggak? Allah.
Yesus Allah nggak Allah, Roh Kudus Allah nggak Allah, kan 3, kok dibilang 1? Kayak kopi 3 in 1. Nah, bagaimana kita menjawab persoalan filosofis itu? Nah, itu nggak bertentangan secara filosofis. Kenapa saya mengatakan itu nggak bertentangan secara filosofis? Karena 1 dan 3 itu dalam 2 makna yang berbeda. Satunya apa dan 3-nya siapa? Yang 1 itu apa? Hakikatnya. Yang 3 itu apa? Pribadinya. Jadi pribadi dan hakikat itu 2 kata yang berbeda maknanya. Sehingga tidak bertentangan secara filosofis. Akan bertentangan secara filosofis kalau dikatakan demikian. Bahwa Allah itu 1 pribadi dalam 3 pribadi. Atau 1 hakikat dalam 3 hakikat. Ini secara filosofis bertentangan. Gak mungkin. Jadi Allah Tritunggal itu masuk akal. Tapi satu sisi juga di luar akal. Nah, melampaui akal. Ya, melampaui akal. Ya, beyond our mind. Ya, bukan nggak masuk akal loh, di luar akal kita. Karena apa? Karena kita adalah pribadi yang terbatas. Dan kita sedang memikirkan yang tidak terbatas. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Ya, dengan keyakinan kita. Jadi seakan-akan kita jadi ragu. Hanya karena kita nggak bisa menjelaskan Allah Tritunggal dengan sempurna. Justru itu yang benar. Allah itu nggak mungkin bisa dijelaskan secara sempurna. Jangankan Allah dengan segala keberadaannya. Satu sifat Allah saja kita nggak mungkin bisa menjelaskan dengan sempurna. Contoh, adakah di antara kita atau siapapun manusia di dunia ini yang bisa menjelaskan sifat Allah Maha Besar dengan sempurna? Sifat Allah Maha Besar, adakah yang bisa menjelaskan dengan sempurna? Tidak ada, tidak usah deh. Satu sifat Allah, alam semesta ini saja masih mengandung banyak sekali misteri yang belum terungkap. Ya, apalagi Tuhan yang adalah sumber dari segala misteri. Gak mungkin bisa diungkapkan secara utuh. Tetapi puji Tuhan, kita diberikan satu anugerah yang luar biasa sekali. Dan didorong untuk merasa cukup. Berpuas diri, lewat apa? Lewat kehadiran Tuhan Yesus. Seperti kata Tuhan Yesus kepada Filipus dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Ketika Filipus meminta supaya Yesus menunjukkan Bapa kepada mereka. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu aja sudah cukup. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada Filipus? Aduh Filipus, ngaleleko dotau. Ini bahasa Perancisnya. Sudah sekian lama kau bersama aku. Kok bisa kau tanya kayak gitu? Kamu lihat aku, kamu lihat siapa? Kamu lihat aku, kamu lihat siapa? Nah ini menarik ya. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Begini, hanya pribadi yang kekal yang bisa menyatakan pribadi yang kekal. Kalau Yesus tidak kekal, dia nggak boleh ngomong begini. Karena Bapa itu dalam kekalan. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Jadi itu bicara tentang apa? Kekekalan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah perwakilan dari Allah Tritunggal. Jadi kita harus berpuas diri lewat apa? Lewat Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran dan inkarnasi Tuhan Yesus. Yesus adalah wahyu terbaik dari Allah dan wahyu terakhir. Wahyu terbaik dan wahyu terakhir. Final, close. Jadi kita nggak perlu menantikan siapa lagi. Nah berarti kita tegaskan ya, jadi mendeskripsikan Tritunggal tadi itu, jadi Bapa bukan anak, ya anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi itulah yang namanya 3 pribadi itu ya. Jadi supaya jemaat nggak salah lagi menangkap, karena kadang-kadang karena kurang pengajaran ini, ya sering sekali juga dalam terhadap jemaat ya, banyak jemaat berpikir bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus, ya sebenarnya dia juga itu. Jadi bukan satu pribadi. Bukan. Jadi 3 pribadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi anak itu bukan Bapa, Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa bukan Roh Kudus. Begitu ya? Ya. Clear ya? Saya tambahkan sedikit lagi. Terkait dengan apa yang membuat kita mengklaim ketiga pribadi ini setara. Karena ketiga pribadi ini memiliki kemuliaan yang sama, kedudukan yang sama, atribut-atribut yang sama, sifat-sifat yang sama. Itu yang membuat kita menyimpulkan ketiga pribadi ini setara, bukan hanya seakekat, tapi juga setara. Tapi nanti kan kita bisa lihat waktu di dunia Yesus berkata,
Bapa lebih besar daripada aku. Kepala dari Yesus adalah Bapa. Yesus berkata Bapa itu sebagai Allahnya, Allahku dan Allahmu. Itu bagaimana Pak Pendeta? Nah, nggak semuanya dituntaskan malam ini. Nanti masih ada malam selanjutnya. Jadi nggak seru nanti. Ya. Oke, ya karena waktu kita juga. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, dalam 2000 tahun ini, ya kan, Tritunggal itu Kristen itu berpegang teguh kepada Tritunggal ini, ya. Dan tentu ada banyak yang mencoba menggoyahkan, mencoba mencurigai atau meruntuhkan, tapi tidak runtuh-runtuh, malah yang meruntuhkan itu yang runtuh. Iya betul. Ya. Kira-kira itu disebut bidat biasanya ya. Ada berapa bidat dalam perkembangan sejarah itu yang mencoba meruntuhkan Allah Tritunggal ini, tapi mereka yang runtuh. Ya. Kira-kira apa aja tuh bidat-bidat apa aja saat itu ya? Ya, dalam sejarah gereja dari sejak awal sudah bermunculan banyak ajaran bidat, ajaran sesat. Oke, bidat ajaran sesat gitu ya. Oke. Bidat dan ajaran sesat. Nah, saya mau tekankan dulu satu hal. Ini penting untuk kita garis bawahi. Dan bahkan mungkin ini akan panjang ya terkait dengan ini. Jadi bisa jadi ini adalah case yang terakhir. Kesesatan itu bukan baru ada hari ini. Tapi dari sejak dulu. Ajaran sesat itu tidak ada yang baru. Semuanya sudah ada dari sejak dulu. Bapak Ibu sebutkan, nanti ada tanya jawab. Sebutkan semuanya, saya sebutkan nama ajarannya pada waktu lampau. Sama tokoh-tokohnya. Saya akan jelaskan sama tahun-tahunnya sekalian. Jadi tidak ada sesuatu yang baru, itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa main-main dengan yang namanya bidat. Ini urusannya kekekalan, keselamatan. Misalnya kalau ada orang yang bertanya, apa kerugiannya kalau kita menolak keilahian Yesus? Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi kalau ditanya, apakah ada konsekuensi kalau kita menolak keilahian Yesus? Mati, binasa. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi kalau Yesus bukan Allah, lalu kita menolak dia, kita nggak perlu binasa. Tapi karena dia Allah lah, kalau kita menolak dia, kita pasti binasa. Jadi Alkitab itu sangat tegas dan jelas dalam hal berbicara tentang kesesatan dan bagaimana para rasul itu dengan tegas dalam menyikapi setiap ajaran yang sesat itu. Misalnya Paulus punya nasihat kepada Timotius, awasi ajaranmu, awasi dirimu. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 7, kesesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi kita ini bukan orang jahat. Kita bukan orang jahat. Ketika kita encounter ajaran sesat, itu yang harus kita lakukan, jangan dibiarkan. Jangan biarkan ajaran sesat itu tumbuh mekar. Itu bisa apa? Bisa mempengaruhi keselamatan kita. Kalau sampai pada titik kita mengimani, mempercayai Yesus yang lain, itu bisa membuat kita binasa. Yesus yang lain, Yesus yang salah, tidak akan pernah bisa membawa kita kepada keselamatan. Bahkan bisa membawa kita kepada kebinasaan. 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Sebab kamu sabar saja, kata Paulus. Ketika ada orang yang menyampaikan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Itu sebenarnya sebuah kegeraman dari Paulus. Kok bisa, Pak? Kamu biarkan ada orang yang mengajarkan Yesus yang lain dari apa yang kami beritakan. Kok bisa, Pak? Itu sebenarnya sebuah kemarahan dari Rasul Paulus. Jadi kita nggak bisa anteng-anteng, tenang-tenang aja, tiong-tiong, santai-santai, kipas-kipas. Nggak bisa. Kita harus tegas dan keras terhadap kesesatan. Dari sejak dulu. Jadi kita hanya melanjutkan spirit para rasul dalam menyerang kesesatan. Kesesatan itu ya sesat. Nggak bisa dibumbui dengan moral baik. Kan Pak Pendeta yang penting moralnya baik, karakternya baik. Karakter baik, perbuatan baik tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Makanya Yesus datang. Kalau seandainya bisa perbuatan baik menyelamatkan, nggak perlu Yesus datang. Bisa nangkap Bapak Ibu? Nggak perlu Yesus datang. Sabar dulu ya kan. Nah, temponya udah makin naik. Kenapa sampai tadi belum disebutkan nih bidat-bidatnya itu? Ya, ini baru awalnya. Iya makanya saya bilang ini case terakhir mungkin. Iya. Jadi nggak apa-apa disebutkan aja nama-namanya. Lalu atau pertama gini barangkali, kenapa sampai mereka itu disebut bidat kan gitu ya? Oke. Kenapa sampai mereka disebut bidat? Lalu
Mungkin kita bisa jelaskan atau para pesan bisa jelaskan nama-namanya bidat ini. Dia disebut bidat karena ini. Itu aja supaya kita bisa mengerti nih. Ya, jadi gini, dalam awal gereja ada dua ekstrim. Ada dua ekstrim terkait dengan konsep kealahan yang diserang dan di-encounter oleh bapak-bapak gereja secara khusus. Tapi tadi yang saya sampaikan terkait dengan apa yang dihadapi oleh para rasul secara khusus. Tapi setelah itu ternyata masih terus sampai hari ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nanti saya janjikan kalau ada yang bertanya, tidak ada yang baru. Di bawah kolong langit ini termasuk dalam hal ajaran sesat, tidak ada yang baru. Semuanya sudah ada dari zaman dulu. Sudah dibuang, itu sampah yang dibuang, lalu tetap ada orang yang memungutnya kembali. Contohnya unitarianisme. Unitarianisme yang pertama, ini dua ekstrim ya. Yang pertama unitarianisme, yang kedua triteisme. Bisa disebutkan unitarianisme itu adalah ya. Apa tuh? Unitarianisme itu dibagi lagi menjadi dua. Itu Arius yang menganggap hanya Bapa yang Allah. Hanya Bapa yang Allah. Iya. Lalu ada Sabellius, monarkianisme. Ya, monarkianisme itu memandang bahwa hanya Bapa yang Allah. Ini terkait dengan jadi apa? Yesus itu manusia. Iya, Yesus itu manusia. Jadi karena itulah mereka disebut sesat. Ya. Okay. Tapi lagi-lagi ya, tolak ukurnya bukan Bapak Gereja, Alkitab. Jadi pertanyaannya, kalau Bapak-Bapak Gereja kita nggak pakai, apakah tetap ajaran itu dianggap sesat? Sesat dong, karena nggak sesuai pertama-tama dengan kesaksian Alkitab. Tolak ukur pertamanya itu Alkitab. Kenapa kita memandang itu sesat? Karena nggak sesuai dengan ajaran Alkitab. Bapak gereja itu hanya mengevaluasi semua ajaran itu berdasarkan Alkitab. Yang kedua, triteisme. Nah, ini ajaran yang awal sekali yang dihadapi oleh bapak-bapak gereja. Triteisme itu memandang ada 3 Allah. Lalu mereka menolak keesaan Allah. Jadi ada yang memandang seperti ini. Jadi mereka itu kayak sukar sekali ya menerima Tritunggal, 3 tapi 1 tapi 3. Padahal kan itu bukan berangkat dari manusia, berangkat dari Alkitab. Jadi kalau Alkitab ngomong sesukar apapun itu, kita harus pegang, kita harus percayai. Enggak semua hal yang disaksikan dalam Alkitab harus ditangkap dengan logika, karena logikanya terbatas. Makanya cocokkanlah pikiran kita dengan Injil, supaya tidak ada penolakan. Dan ada hal-hal yang memang hanya bisa diterima dengan iman. Misalnya Yesus bangkit dari kematian. Hal yang pertama yang harus kita gunakan itu iman. Tapi bukan berarti tidak bisa dijelaskan secara logika. Lalu seperti alam semesta ini diciptakan. Itu dibutuhkan apa? Bukan hanya logika. Iman untuk bisa mempercayai semuanya itu. Termasuk kesaksian Alkitab tentang Allah Tritunggal. Memang sukar kita tangkap. Tapi bukan berarti tidak benar. Nah, ini yang perlu menjadi garis bawah. Kita perlu garis bawahi. Nah, lalu ada yang lain-lainnya seperti ebionit. Ya, ebionit itu menyangkali keilahian Tuhan Yesus. Atau ada juga doketisme dari kata dokeo, kelihatan seperti manusia. Ya, menolak kemanusiaan Yesus. Itu sama dengan gnostik, menolak atau menyangkali kemanusiaan Yesus. Gnostik itu punya filosofi begini, bahwa materi itu jahat, roh itu baik. Materi itu jahat, roh itu baik. Sehingga nggak heran mereka menolak kemanusiaan Yesus. Masa Allah menjadi sesuatu yang jahat dengan menjadi materi, itu sesuatu yang nonsen bagi mereka. Lalu tadi kan sudah ada Arius. Lalu ada Apollinarianisme, menyangkali kepenuhan hakikat manusia Kristus. Ini sambil lalu saja ya Bapak Ibu ya. Nestorian, menyangkali kesatuan 2 hakikat di dalam Kristus. Allah Tritunggal itu punya 1 hakikat. Hanya ada 1 pribadi dari Allah Tritunggal itu yang punya 2 hakikat. Siapa namanya? Kristus, Yesus. Natur apa? Natur Allah dan natur manusia. Hanya ada 1 pribadi. Nah, lalu ada Eutisianisme, menyangkali perbedaan antara 2 hakikat Kristus sehingga membuat hakikat ketiga atau cangkokan dari 2 hakikat tersebut. Lalu yang terakhir ada monofisit, menyangkali 2 hakikat dan kehendak di dalam 1 pribadi Kristus. Lalu ada adopsianisme. Adopsianisme itu apa? Yesus diangkat jadi Allah. Jadi
diadopsi. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa pandangan yang mengatakan Yesus diangkat jadi Allah setelah dia sempurna ketaatannya, jangan dianggap ini sesuatu yang baru. Ini dari dulu sudah ada. Ya, yang mengatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa, itu Arianisme. Ini dari dulu sudah ada. Coba silakan Bapak Ibu mau sebutkan ajaran yang Bapak Ibu baru dengarkan hari ini. Saya akan jelaskan bahwa itu bukan sesuatu yang baru. Sudah ada dari sejak dulu. Makanya saya bilang semuanya ini sudah dianggap sampah dan dibuang. Dan tapi tetap aja ada orang-orang di sepanjang zaman yang memungut sampah-sampah yang sudah dibuang oleh bapak-bapak gereja. Jadi itu namanya pemungut sampah. Oke. Jadi kalau saya ikutin tadi dari daftar-daftar yang disebut bidat itu, selalu semua terkait dengan Yesus ya. Jadi Yesus ini dari dulu yang terus mendapat serangan ya. Karena mungkin sulit sekali untuk menerima bagaimana di dalam satu ada dua natur dalam satu pribadi itu ya. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi karena bagi mereka tidak masuk akal atau aneh sehingga mereka melakukan penyerangan-penyerangan itu ya. Jadi saya dengar tadi penjelasan-penjelasannya, semua bidat-bidat itu, ajaran sesat itu semuanya menyerang Yesus. Iya betul. Ya tidak menerima keilahiannya, bahkan ada yang tidak menerima kemanusiaannya ya. Padahal Alkitab sudah jelas mengatakan itu ya. Orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia bukan berasal dari Allah. Orang tersebut kan? Bahkan lebih sadis lagi, 2 Yohanes 1 ayat 7. Ini sangat tegas dan clear, very clear menurut saya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Apa kata Alkitab bagi orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia? 2 Yohanes 1 ayat 7. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah apa? Si penyesat. Itu adalah apa? Penyesat. Ini bukan saya ngomong, bukan beta. Dangau daba, Alkitab. Itu adalah penyesat dan antikristus. Baik yang menyangkali keilahian dan kemanusiaannya, itu disebut penyesat dan antikristus. Antikristus. Nah, tapi kan ini kan terkait dengan kemanusiaannya. Kata datang, ya, kata datang itu menunjukkan bahwa dia bukan dalam rupa manusia sebelumnya. Dia Allah. Lalu dalam konteks keselamatan dia datang sebagai manusia. Bisa nangkap nggak Bapak Ibu? Nah, karena begini, kalau kita bicara tentang Yohanes, secara khusus Injil Yohanes itu disebut sebagai high Christology. Kalau Matius, Markus, Lukas itu low Christology. Kalau Yohanes high Christology. Karena menekankan keilahian Yesus, menekankan atau menjelaskan Yesus yang dari atas. Makanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi menekankan Yesus yang dari sejak kal bersama dengan Bapa. Bersama-sama dengan Bapa. Dan dia bukan hanya sekedar bersama-sama dengan Bapa, tapi dia adalah Allah. Nah, dalam konteks keselamatan ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi sark, menjadi daging, menjadi manusia. Saya mau tanya, yang menjadi daging, menjadi manusia siapa? Roh Kudus. Yesus. Jelas teksnya. Yesus itu disebut sebagai Logos. Logos itu gelar untuk Yesus. Yesus itu punya banyak gelar. Dia juga disebut sebagai apa sama Yohanes? Alfa Omega, yang awal, yang akhir. Dia sebagai terang, dia sebagai kebangkitan dan hidup dan masih banyak lagi. Banyak gelar termasuk Logos. Itu gelar untuk Yesus. Jadi yang berinkarnasi menjelma menjadi manusia itu siapa? Yesus. Kenapa Allah berinkarnasi? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Mengapa harus dengan jalan menjelma menjadi manusia? Karena upah dosa ialah maut. Yesus tidak mungkin bisa mengalami maut kalau dia tidak menjelma menjadi manusia. Itulah teologi Yohanes secara garis besar. Jadi siapa bagi Yohanes, ini Alkitab loh ya, siapa bagi Yohanes yang menyangkali keilahian dan kemanusiaan Yesus? Ada dua tadi. Penyesat dan Antikristus. Antikristus. Bukan kami yang ngomong, Alkitab. Ya.